warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sempati semua, ketemu lagi nih sama Nisa di Sempati TV. Nah, hari ini kita kedatangan nih tamu dari Polres Kota Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya Kak, ini kan sebelum kita mulai podcastnya, mungkin boleh Kakak perkenalkan diri dulu nih, biar para sahabat Sempati ini bisa tahu nih sama kakak-kakak cantik ini. Boleh banget Nisa. Jadi di sini saya ada 3 orang, saya sendiri dan 2 rekan saya dari Polres Bukit Tinggi. Saya bernama Nora Faradila, pangkat Ibda, lulus Akpol tahun 2019. Ada rekan saya, Bu Vivi, ada rekan saya juga, Bu Diah, yang kebetulan Bu Diah ini salah satu alumni SMA Negeri 4 sendiri, tahun 2012. Gitu Kak. Sebelumnya Kak, tadi Nisa lihat kan Kak, ada kegiatan nih Polres Kota Bukit Tinggi di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Gimana tuh Kak kegiatannya tadi? Apakah seru tuh Kak? Jadi dalam rangka HUT Polwan yang nanti diperingati tanggal 1 September 2022, seluruh Polwan se-Indonesia itu serentak melaksanakan beberapa rangkaian giat acara. Salah satunya adalah Polwan Gas to School. Jadi di dalam Polwan Gas to School ini kami mensosialisasikan kepada adik-adik di SMA Negeri 4 ini bagaimana sih caranya biar bijak dalam bermedia sosial, aman dan cerdas. Oh gitu ya Kak. Jadi alasan kenapa para Polres datang ke sini tuh karena ada kegiatan Goes to School-nya ya Kak. Betul sekali. Terus itu tuh buat SMA aja tuh buat sekolah seluruh Bukit Tinggi tuh Kak? Kalau untuk seluruhnya mungkin belum bisa ya. Jadi kami tunjuk aja perwakilan. Ada 2 perwakilan di Kota Bukit Tinggi, satunya di SMA Negeri 5, yang satu ada di SMA Negeri 4 ini sendiri. Oh gitu ya Kak. Terus materinya tadi tuh tentang apa aja sih Kak? Materinya sih kebanyakan kami memberikan wawasan tentang bagaimana sih bijak dalam bermedia sosial, karena kan akhir-akhir ini banyak banget tuh kasus-kasus kayak pencemaran nama baik, terus jadi korban-korban penjualan online, kan sekarang lagi marak-maraknya online shopping, kan banyak juga tuh yang kena penipuan-penipuan. Jadi kita kasih tips, kisi-kisi gimana sih caranya biar bijak dalam bermedia sosial tuh, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya. Kan kadang suka gatel tuh, kadang suka kepancing emosi aja ngeliat komentar-komentar orang di post-post orang tuh kan, nanti yang berujung dengan pertengkaran atau apa, jadinya ntar bisa saling melaporkan seperti itu, Anissa. Gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya dalam bermedia sosial kan Kak, kayak semacam komentar-komentar jahat tuh itu boleh dilaporkan ke polisi gitu ya Kak? Kalau semacam komentar-komentar jahat seperti itu, kalau misalkan dari pihak yang korban tidak terima, bisa saja dia melaporkan ke pihak kepolisian, karena dalam online itu sudah tercantum undang-undangnya di Undang-Undang ITE. Wah, berarti kalau misalnya nih Nisa salah-salah ketik gitu kan Kak, terus nanti ada orang yang merasa tersinggung, Nisa bisa kena juga? Bisa, makanya hati-hati. Makanya tadi kita wanti-wanti sama adik-adik SMA biar terhindar dari kasus-kasus seperti itu kan, karena sayang banget kan, adik-adik ini kan generasi penerus bangsa, harapan bangsa nih di masa depan. Mungkin nanti saya kan pasti kan ada umur nih, nggak mungkin dong saya segini-gini aja. Nah, jadi kan penerusnya ntar adik-adik ini biar Indonesia tuh bisa semakin maju. Gitu ya Kak. Terus kalau misalnya kasus kayak yang mengandung Undang-Undang ITE itu Kak, di Bukit Tinggi itu banyak nggak sih Kak? Kalau di Bukit Tinggi sendiri itu untuk kasus demikian masih dihitung jarang ya, kalau pelakunya dari anak-anak SMA sendiri. Makanya dipertahankan, kalau bisa jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti itu di Bukit Tinggi. Gitu ya Kak. Terus kalau kegiatan Goes to School nih Kak, kira-kira bakal ada lagi nggak sih Kak? Goes to School ini kira-kira kita rencanakan masih diteruskan, karena kan memang adik-adik SMA ini perlu wawasannya mengenai lalu lintas, penggunaan narkoba, itu kan mungkin masih minim tuh pengetahuannya. Jadi kita nanti akan jadwalkan mungkin beberapa bulan sekali atau berapa minggu sekali bakalan ada polanya berkunjung. Tapi biasanya ada kok ya Bu Vivi dari pihak Binmas atau dari narkoba? Dari sekolah bisa mengajukan surat permintaan narasumber. Jadi dari kami nanti akan datang dengan materi penyuluhan narkoba. Itu kan sangat berbahaya sekali. Untuk Kota Bukit Tinggi kita termasuk kota yang banyak penyebar sabu, ganja, pengguna.
Tapi dalam hal ini yang paling menjadi korban sering adalah anak sekolah. Anak sekolah Anak berarti. sekolah itu sebenarnya karena mudah dibujuk, Ya. mudah dirayu, rasa ingin tahu mereka mencoba, lalu mereka Pengen juga mencari jati terjerat. diri, ya. Oh, jati diri. Apalagi di usia SMP ya, SMP sama SMA ini masa labil kan, Nah. rawan sekali untuk anak-anak. Jadi kalau pihak sekolah mau kami datang untuk memberikan penyuluhan, itu bisa mengajukan surat ke Polres, langsung kami tanggapi dan dari tim penyuluhan akan datang ke sini. Gitu ya Kak. Jadi kegiatan hari ini tuh yang berbaur dengan media sosial aja gitu. Iya, jadi untuk kegiatan hari ini kita fokuskan untuk yang bijaksana dalam bermedia sosial. Kemungkinan nanti bisa aja kami datang ke sini dengan materi yang berbeda, contohnya seperti narkoba Atau ataupun lalu lintas kali Karena kan kan kebanyakan ini Ah, pakai sepeda itu, motor ya Bu. siswa SMA Iya. ini ya. Padahal umurnya belum ya. Motornya di luar sama di dalam. Iya. nah, itu kan kadang suka kucing-kucingan aja kan, Iya. padahal belum boleh dia bawa motor, belum punya SIM, tapi nanti mungkin motornya dititipin ke warung atau dititipin ke rumah warga, di jalan kaki ke sini. Karena kebanyakan korban di jalan raya itu akibat laka lantas itu tuh kebanyakan dari siswa SMA ya Bu ya? Iya. Dari siswa umur SMP, itu, umur yang belum masih remaja. Karena mereka kan masih labil, kadang bawa motornya itu ya Ngebut-ngebut. kebutan mudah kepancing sama teman, udah balap kan. Gitu ya Kak. Berarti terus Kak, tadi itu gimana kegiatannya Kak sama siswa-siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi? seru Kira-kira banget seru, sih. Kak? Saya terkesan sih sama anak SMA Negeri 4 ini. Ada timbal baliknya. Jadi kami menyampaikan materi, adik-adik kita yang di SMA Negeri 4 ini juga ada responnya. Jadi kita kayak kita nih lagi interaksinya ada. Jadi nggak kaku tadi. nggak ada kaku. interaksi Jadi dari kami tuh siswanya. menyampaikannya juga enjoy, santai, seneng juga karena ada tanggapannya dari adik-adik ini. Jadi kayak kita nih lagi nyampein sama siapa sih? Kalau misalkan audiensnya diem aja kan pasti krik-krik iya. kan. Itu kan seneng aja sih. Wah, Nisa tadi nggak ikut sih Kak. Oh. Pengen banget sih. Iya. Ya ikut, Iya, lain kali ya. ikut. Boleh deh Kak. Terus apa lagi Kak? Terus dalam bermedia sosial tuh Kak, kira-kira kalau misalnya remaja nih, hal apa aja sih Kak tips-tips buat remaja nih dalam bermedia sosial? Tips-tipsnya untuk remaja-remaja nih yang masih dalam usia labil nih. Kadang kan banyak sekarang nih musim-musimnya virtual love. Oh, virtual love. Ya, yang suka pacaran, walaupun mereka kadang cuman chat-chatan aja, Chat-chatan. modal chat dulu ya, modal kenalan di Instagram, di Facebook, diajak pacaran, nanti video callan. Nah, yang bahayanya kalau misalkan dari korban ini dimintai foto-foto yang tidak senonoh ya Bu ya. Tidak. Memang di Foto-foto. awalnya memang chat biasa, meningkat, intens, lebih dekat, dibujuk rayu untuk melakukan foto seperti ini. Itu yang akan dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku. Jadi untuk menyimpan foto di HP sebaiknya yang pantas dan wajar aja. Karena suatu saat HP itu akan rusak dan kita akan perbaiki. Di sana orang bisa mengambil data-data foto. Atau malahan misalnya ya HP ketinggalan atau gimana, jadi foto yang sewajarnya aja yang disimpan, nggak usah nyimpan foto yang aneh-aneh. yang aneh-aneh ya, walaupun sama pacar bahkan bisa dimanfaatkan pacar kan kalau kita udah putus. Iya, Ya, nanti diancam-ancamnya kan. Iya. Oh, yakin mau putus sama aku gitu kan. Ini aku sebarin nih. Kan kebanyakan Jangan kasus mau lah, gitu. yang wajar aja simpannya biar aman. Berarti udah pernah ada kejadian hal tersebut tuh Kak? Untuk kejadian seperti itu di sini belum ada sih. Mungkin di wilayah-wilayah lain udah. Cuman kan kita mengantisipasi jangan sampai loh. Maksudnya kan sedih aja loh dari kaum muda-mudi ini, apalagi wanita kan. Kebanyakan kan wanita jadi korbannya. Iya, betul. Kami kan karena kami wanita kan kami juga merasakan gitu. Jadi untuk adik-adik remaja nih yang lagi bucin-bucinnya mungkin kan. Jadi kalau mau kenalan sama orang tuh harus kita pastikan akun ini nih sebenarnya akun fake, akun palsu atau akun aslinya dari dia sih. Dengan biasanya kita lihat dari followersnya sama followingnya. Kalau followers sama followingnya itu berbandingnya terlalu jauh, misalkan followersnya sampai berapa ribu, sedangkan dia nge-follow orang cuman ratus-ratusan, tuh kan bisa dicurigai dia nih beli akun di mana kan biasanya gitu. Mana tuh artis Kak? Beda kalau selebgram ataupun artis-artis tuh ya. Jadi kita harus pastikan dulu akun ini orang itu yang berkaitan asli atau orang ini mengambil foto orang terus jadikan profil picture, ataupun memang foto dia sendiri menggunakan nama dia sendiri atau menggunakan nama orang lain kayak gitu. Terus apalagi tuh Kak yang lain rasanya Kak? Yang lain ya jangan mudah terpancing emosi.
dengan komentar-komentar orang lain. Kadang kan di media sosial nih Bu ya, di Instagram ada yang komen ini, wah kita pancing dong. Kita juga, wah aku juga pengen menyumbangkan suaraku nih, menyumbangkan pendapatku, ikutan komen. Nanti ujungnya apa? Berantem. Mungkin yang satu kok nggak terima, nanti akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian kayak gitu kan juga. Dicari tahu dulu, dicari kan, jangan pas ini, oh iya benar nih, jangan ikut-ikutan langsung kayak gitu. Cari tahu dulu kan informasinya ini benar beritanya atau enggak gitu. Oh gitu ya Kak. Nah ngomong-ngomong komentar kan Kak, kadang misalnya kan ada kayak konten-konten yang membuat kita tuh remaja tuh kayak ingin berkomentar tentang misalnya hal-hal yang berbau politik yang kayak sebenarnya kan remaja tuh bisa dibilang nggak terlalu umurnya gitu. Sampai sana wawasannya. Cuma karena banyak kayak konten-konten gitu ya kan yang membuat remaja tuh kayak wah kelihatannya nih harus komen nih Kak. Gimana sih Kak cara nahan dirinya gitu loh Kak? Jadi sebenarnya kayak gitu kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus bisa mengetahui batasan diri kita di mana. Kalau misalkan kita memang tidak menguasai dalam hal dan segi itu, mending kita urungkan niat kita untuk menuangkan suara kita di situ, karena apa yang kamu tuangkan itu nanti akan kamu pertanggungjawabkan gitu loh. Nanti kan takutnya kok sampai merembet kemana-mana, sampai ke orang tua, sampai ke keluarganya, sampai ke pihak-pihak mana, kan kasihan juga. Jadi lebih baik membatasi diri sendiri, cukup dengan kemampuan apa yang kita punya, cukup dengan wawasan yang kita punya, tahu gitu. Wah gitu ya Kak. Terus Kak kira-kira misalnya terjadi suatu kayak masalah tuh di media sosial kan Kak, kira-kira cara ngelapornya gimana tuh Kak ke polisi? Cara melapornya tadi yang pertama kita selidiki dulu akunnya itu asli atau enggak ya Bu ya. Setelah itu kita screenshot profil akunnya, screenshotnya bisa di print atau kita masukkan flash disk juga bisa, lalu dibawa ke kantor polisi sebagai bukti. Oh gitu ya Kak. Jadi mungkin dari pihak kepolisian mempunyai alat-alat yang lebih canggih untuk menelusuri sebenarnya siapa sih yang pemegang akun ini kayak gitu. Oh gitu, berarti kepolisian bakal membantu ya Kak kalau 100%. misalnya 100%. Oke, sip. Kelihatannya hari ini segitu aja sih Kak podcast hari ini. Nih, bisa menunggu Kakak lagi datang ke sini nih dengan materi-materi lainnya. Oke, nanti kita ganti materi yang lainnya biar kayak bosan. Sip Kak. Oke sobat-sobat semua, kelihatannya hari ini segitu dulu nih podcast sama kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Jangan lupa buat komen, subscribe, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.